Kebayang nggak sih kalau ternyata kebijaksanaan dari ribuan tahun lalu itu bisa jadi kunci sukses buat strategi bisnis di zaman sekarang? Nah, hari ini kita akan lihat gimana konsep niat dari tradisi kuno bisa nyambung banget sama dunia manajemen risiko korporat modern. Coba deh bayangin ini, ada dua orang melakukan tindakan yang sama persis. Tapi kok bisa ya yang satu dianggap mulia, sementara yang lain dinilai biasa-biasa aja? Apa sih yang sebenarnya jadi pembeda? Jawabannya ternyata ada di sesuatu yang gak kelihatan. Niat. Sebuah perjalanan hijrah misalnya. Itu bisa jadi sebuah pengabdian spiritual yang nilainya luar biasa. Atau ya sekedar perjalanan bisnis buat cari untung. Tindakannya sama, tapi nilainya, wah, jauh banget bedanya. Itulah kekuatan sebuah niat. Oke, sekarang kita lompat dari kebijaksanaan kuno langsung ke ruang rapat modern. Gimana sih cara perusahaan-perusahaan besar mencoba membaca masa depan yang penuh dengan ketidakpastian? Nah, selamat datang di dunia manajemen risiko. Ini bukan cuma soal gimana caranya menghindari masalah loh, tapi lebih ke seni untuk melihat peluang di tengah badai ketidakpastian. Di zaman sekarang, manajemen risiko itu bukan lagi pilihan, tapi udah jadi keharusan buat bertahan hidup. Kenapa? Karena di dunia yang saling terhubung kayak sekarang, masalah kecil di satu negara bisa jadi krisis global cuma dalam hitungan jam. Tugas utamanya adalah memetakan semua kemungkinan buruk yang bisa terjadi, mulai dari salah langkah strategis jangka panjang sampai ke gangguan operasional sehari-hari yang kelihatannya sepele tapi bisa melumpuhkan seluruh perusahaan. Tadi kita udah lihat nih gimana cara menghadapi badai. Sekarang, yuk kita kembali ke kompas kuno yang ngasih tahu kita alasan kenapa kita harus berlayar dari awal. Dalam tradisi Islam, ini dikenal sebagai niat. Anggap aja ini kayak software atau DNA spiritual dari setiap tindakan kita. Niat inilah tujuan di belakang layar yang menentukan sebuah perbuatan itu punya nilai atau malah hampa. Ada sebuah ajaran yang saking fundamentalnya sampai disebut sebagai sepertiga dari seluruh ilmu. Intinya sederhana tapi dalam banget. Setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Kamu bakal dapat persis seperti apa yang kamu niatkan, bukan cuma apa yang kamu kerjakan. Artinya apa? Sebuah tindakan yang kelihatannya hebat banget, dipuji banyak orang. Bisa jadi nilainya 0, kalau niat dibaliknya keliru. Niat itu ibarat hakim terakhir yang nggak bisa kita bohongi. Dan ini bagian yang luar biasa. Cuma berniat baik aja, itu udah dicatat sebagai satu kebaikan loh. Tapi niat buruk, selama belum dikerjakan, itu belum dihitung sebagai dosa. Konsep yang penuh kemurahan hati ya kan? Jadi, apa benang merahnya antara ruang rapat yang penuh strategi dengan ajaran kuno dari ribuan tahun lalu? Nah, disinilah semuanya jadi menarik. Mari kita satukan keduanya. Coba kita lihat kayak gini ya, manajemen risiko itu adalah bagaimananya. Itu peta perjalanannya, palatannya, kapalnya. Tapi niat itu adalah mengapanya. Alasan kita berlayar, tujuan akhir yang mau kita capai. Nah, ini kuncinya. Mengapa yang kuat akan selalu menghasilkan bagaimana yang cerdas. Mana mungkin kita bisa bikin rute perjalanan kalau tujuannya aja nggak tahu kemana kan? Jadi, tetapkan niatnya dulu, baru strategi terbaik akan ngikutin. Jadi, tanpa niat yang jelas, manajemen risiko itu cuma jadi serangkaian prosedur yang kaku, gak punya jiwa. Sebaliknya, tanpa rencana dan manajemen risiko yang baik, niat yang mulia sekalipun cuma akan jadi mimpi yang gampang dihantam kenyataan. Oke, jadi apa nih pelajaran penting yang bisa kita bawa pulang dari perpaduan dua dunia yang kelihatannya jauh berbeda ini? Strategi yang sejati, entah itu dalam bisnis atau dalam kehidupan pribadi kita, adalah ketika ada keselarasan yang sempurna antara mengapa yang tulus dengan bagaimana yang cerdas. Ini berlaku buat semua loh, dari CEO perusahaan besar sampai kita dalam mengambil keputusan sehari-hari. Pada akhirnya, ini bukan cuma soal menaklukkan risiko di luar sana, tapi tentang memahami kompas di dalam diri kita. Jadi, sebelum kamu mengambil langkah besar selanjutnya, coba deh berhenti sejenak dan tanya pada diri sendiri, apa niat sejati di balik semua ini?